So guys, what's up? Welcome back to my video. Dan hari ini aku akan membahas tentang komunikasi, kelompok, dan organisasi. Dan ada motor lewat. Jadi apa sih Pak itu komunikasi, kelompok, dan organisasi? Ada yang belum tahu kelompok? Kayak ini sesuatu yang udah banget gak perlu dijabarkan juga orang udah tahu kali ya. Yang belum banyak orang tahu mungkin komunikasi kelompok ya. Ini merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam kelompok tersebut, anggota saling berinteraksi satu dengan yang lain. Yang masa sendirian. Terus ada lagi nih Pak, interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, pemecahan masalah dan lain-lainnya. Mana tiap-tiap anggota itu saling mengenal karakteristik satu sama lainnya. Kenapa sih orang mau berkelompok? Pertama, kesamaan dari berbagai persepsi, bisa itu secara fisik, agamis, ideologis, geografis, dan lain-lain. Banyak aspek. Contoh simpelnya, di Jogja itu ada komunitas orang Makassar, komunitas orang Purwokerto, banyak banget. Contoh kecil atau contoh besar ya. Terus kegiatan dan tujuannya itu menarik, atau mungkin satu frekuensi, jadi satu pemikiran. Yang ketiga, manfaat jadi menjadi anggotanya. Which is kayak lo ikut MLM gitu kan, dapat bonus-bonus ya, dapat cuan. Karakteristik dari kelompok itu sendiri itu dibagi menjadi 5. Ada interaksi, norma, peran, hubungan emosional, dan juga tujuan. Sorry kalau gue ngomongnya kecepatan, kalian bisa pause. Simple, sesimpel itu. Nah, norma atau peraturan itu kadang-kadang kalau kita kelompok udah sama kenal nih ya, susah banget namanya ngatur. Kadang juga ketua kelompoknya Riko, tapi kalau dibiarin juga ya nyebelin. Ada nih norma-norma itu atau peraturan itu lebih gampang masuk kalau yang pertama nih, anggota kelompok tuh pengen angka anggotanya itu continue gitu, jadi berkelanjutan, jelas. Yang kedua, peran setiap anggota kelompok, kayak Avengers misalnya, kayak Hulk kuat, Tony Stark punya kekuatannya canggih, kayak robot-robot teknikal gitu. Terus setiap anggota tuh memiliki keterikatan atau kohensif, ada hubungan gitu yang jelas ya. Yang keempat, saling membutuhkan, jadi gak ada yang egois, semuanya butuh. Dan yang kelima Pak, ini yang bikin jerak, si pelanggar tuh harus ada hukumannya Pak, biar nggak semena-mena gitu, biar nggak ngeremehin peraturannya aja. Kalau mau digolongkan lagi Pak, kelompok tuh ada 2. Yang pertama berorientasi sama tugas, yang kedua cuma kepribadian dan sosial. Kalau kelompok yang berorientasi kepada tugas, itu ada 2 golongan Pak, ban berjalan sama duplikasi kegiatan. Apaan tuh? Nah, kalau ban berjalan itu setiap anggota punya tugasnya masing-masing, tapi kalau duplikasi kegiatan, semua anggota sama. Terus yang kedua nih, kelompok berorientasi pada pribadi dan sosial. Bukannya ini nggak ada tugas ya guys, tapi ini kelompok itu lebih bertujuan untuk menciptakan semangat positif antar sesama anggota kelompok. Contohnya kayak kelompok diskusi, kelompok sosial. Suatu kelompok itu juga bisa muncul secara alami atau diciptakan. Kelompok alami itu terbentuk dari kegiatan spontan individu. Contohnya kayak kelompok backpacker. Sedangkan kelompok yang diciptakan terbentuk karena tujuannya itu ya punya tujuan tersebut macam-macam guys. Seperti kayak melayani masyarakat, kepentingan profesional, ngerjain tugas, kayak kelompok di kelas. Jaringan komunikasi kelompok. Yang pertama ada lingkaran. Setiap anggota itu cuma ngobrol sama orang yang ada di sampingnya doang. Terus yang kedua ada bintang. Semua komunikasi itu mengalir pada satu individu, sentral gitu ke terhadap satu individu. Yang ketiga jaringan penuh. Jaringan penuh itu semua dapat feedback. Jadi lo bisa sharing ke orang yang di sini, bisa ke sana, ke situ. Terus apa bedanya kelompok sama organisasi sih? Organisasi adalah sekumpulan orang dengan jumlah yang relatif besar dan memiliki visi misi yang jelas. Simpelnya, komunikasi organisasi yaitu pengiriman data dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Fungsinya ada 4: informatif, regulatif, persuasif, integratif. Aliran komunikasi organisasi dibagi menjadi 3 Pak. Ada yang ke bawah, ke atas, sama yang lateral atau horizontal. Yang ke bawah contohnya tuh kayak instruksi, arahan kerja informasi, kebijakan, dan prosedur kerja. Kalau ke atas tuh kayak feedback, saran, masukan. Nah, kalau lateral atau horizontal itu antara individu yang setara. Jadi kayak karyawan sama karyawan ngobrol atau ya. Nah, ini menarik lagi Pak. Ada teori namanya teori organisasi. Itu ada 3: klasik, hubungan antar manusia, sama kultural. Pendekatan klasik ini menganggap metode-metode ilmiah itu harus digunakan supaya menaikkan produktivitas dari organisasi tersebut. Jadi jatuhnya organisasi ini tuh kayak mesin untuk mencapai tujuan. Tokoh penting yang mengemukakan ini adalah Frederick W. Taylor. Yang kedua ini adalah hubungan antar manusia Pak. Jadi kalau yang ini tuh lebih memperhatikan secara spesifik tentang fisik,
dan keberhasilan setiap organisasi. Fisik lo tuh mampunya tuh segini, jadi ya dikasih porsi segini aja, nggak perlu disamaratakan. Semua orang jadi lebih memperhatikan aja sih. Asumsinya kenaikan kepuasan kerja itu sama aja kenaikan produktivitas. Hal utama pendekatan ini adalah pemimpin yang demokratif dan sistem manajemen yang berkonsep partisipatif. Pendekatan ini memandang organisasi dan para pekerjanya memiliki seperangkat nilai-nilai dan tujuan yang sama. Komunikasi ini bukan cuma pengirim pesan, tapi terintegrasi dalam sebuah organisasi. Sebuah organisasi atau kelompok itu mungkin banget gak ada namanya konflik. Itu pasti ada. Dan konflik ini biasanya didasari oleh 3 hal: komunikasi, struktur, dan pribadi. Mengelola konflik itu ada 4 cara guys, atau 4 solusi, atau 4 pendekatan, ya whatever itu namanya. Tapi intinya tuh cara menyelesaikan konflik di dalam sebuah organisasi. Kalau win solution ini ada salah satu pihak yang menang dan ada satu pihak yang kalah. Pihak yang kalah ini mau nggak mau harus menerima kekalahan tersebut dan menuruti yang menang. Nah biasanya sih yang terjadi guys, justru yang kalah itu kayak nggak ikhlas dan melakukan pekerjaannya dengan ya terpaksa lah. Soalnya ya itu biasanya sih dilakukan dengan cara voting ya. Kolaborasi atau win-win solution, ya 50-50 lah. Ini sih memang endingnya tuh kayak enak gitu ya, soalnya sana menang sini menang. Bentar aku minum dulu. Endingnya enak, tapi sebelum mencapai ke ending itu pasti ada perdebatan yang gak pendek, panjang. Karena perdebatan ini mengacu pada satu titik kritis, baru di situ bisa ditentukan gimana win-win solutionnya. Akomodasi ini memastikan ada pihak yang mengalah atau mengakomodasi kepentingan yang lain. Ini upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan dalam konflik tersebut. Ya kalau menghindari ini sih cuma bisa dilakukan sama konflik yang hitungannya kecil atau nggak terlalu penting. Contoh simpelnya kayak di pekerjaan atau di organisasi, lu memperdebatkan soal bumi bulat dan bumi datar. Well itu kan nggak terlalu penting, so bisa ditinggalin. Dan apapun hasilnya ya tetap berdiri di bumi yang sama. Kesimpulannya komunikasi dalam sebuah organisasi atau kelompok itu tuh penting banget. Bayangin aja kalau komunikasinya nggak jalan dengan baik, sistemnya bakal berantakan. Apalagi poin norma itu penting banget untuk diterapin dan dilakukan secara tanggung jawab. Masa hukum bisa dibeli? Nyatanya salah satu faktor tingginya kasus korupsi di Indonesia kan juga karena komunikasi yang kurang baik antara atasan dengan bawahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau mungkin emang anggotanya aja yang kurang jujur. Well itu aja dari gue, jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan kalau ada yang salah gue pasti tahu, ada yang salah tolong aja tulis di kolom komentar. Kritik dan saran gue sangat open minded karena gue masih belajar. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Gue di jalan, see you next time and stay istiqomah. Goodbye.